Welcome to my channel, Digital Legend. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa ada 3 skema untuk penyelesaian honorer. Nah, apa saja ketiga skema tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa pula untuk di-share. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan penuntasan masalah tenaga honorer menjadi salah satu prioritasnya. Itulah sebabnya Menpan RB merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara. Saya mendapat banyak WA dari para bupati, minta dicarikan solusi dalam penyelesaian masalah honorer, kata Menpan RB Azwar Anas dalam rapat koordinasi APKASI dan Kemenpan RB di Jakarta, Rabu 21 September 2022. Menpan RB menyebutkan ada 3 skema penyelesaian tenaga honorer yang sedang digodok pemerintah. Yang pertama, diangkat seluruhnya menjadi ASN. Untuk skema yang pertama ini, menurut Menteri Azwar Anas, tidak menjamin masalah tuntas semua. Sebab pada 2005 pemerintah pernah menegaskan tidak ada honorer lagi karena sudah mengangkat hampir 1 juta honorer menjadi PNS tanpa tes. Nah, kalau tahun ini diangkat semua, apakah dijamin tidak ada honorer lagi? Terbukti dengan jumlah honorer saat ini dari 410.000 di tahun 2014 membludak menjadi 1,1 juta di tahun 2022, ungkap Azwar Anas. Skema yang kedua adalah diberhentikan seluruhnya. Alternatif ini, kata Azwar Anas, akan menimbulkan polemik karena saat ini banyak bupati yang didemo honorer. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, jika skema yang kedua ini benar-benar diberlakukan oleh pemerintah, ngeri rasanya bagi kita sebagai honorer, untuk semua honorer. Jadi kiranya kita berharap jangan sampai pemerintah untuk memberlakukan skema yang nomor 2. Mantan Bupati Banyuwangi ini menceritakan bagaimana saat dirinya menghadapi honorer. Semasa jadi bupati, saya pasti update status di Instagram kalau ke Jakarta. Ini agar para honorer tahu kalau saya berusaha memperjuangkan mereka, terangnya. Dan skema yang ketiga, yaitu diangkat sesuai dengan prioritas. Skema ini menurut Azwar Anas, sementara dijalankan oleh pemerintah. Tahun ini tidak merekrut CPNS. Sekali lagi, tahun ini tidak merekrut CPNS, tetapi P3K. Diharapkan banyak honorer yang bisa lulus menjadi P3K. Pemerintah sampai saat ini masih memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk P3K 2022. Sementara untuk formasi lainnya diselesaikan secara bertahap. Untuk menentukan skema mana yang akan diambil, Menteri Anas menegaskan harus dibereskan dulu data honorernya. Jika datanya amburadul, maka masalah honorer tidak akan selesai-selesai. Menteri Anas meminta dengan tegas kepada para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM kepada BKN.
SPTJM itu adalah sebagai bentuk komitmen dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tidak berubah. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN. Oleh karenanya, Menteri Anas mendorong agar pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan dalam proses pendataan. Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengesampingkan untuk jabatan lainnya, pungkas Azwar Anas. Demikian kabar terkini terkait 3 skema penyelesaian honorer. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan juga kelancaran dalam segala urusan, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.